Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang sama-sama kita hormati tentu yang mewakili pemerintah, Pak PLT Kadisnaker Trans Kabupaten Sukabumi, Pak Jujun. Kalau saya lihat Pak Jujun ini, lihat sahabat saya, salah satu hakim ad hoc di Gresik sana, wajahnya mirip-mirip. Kemudian Pak Wakakanwil, hatur nuhun sudah berkenan hadir. Makanya saya tadi terkejut juga, Pak Popon bilang ada Pak Wakakanwil. Wih, muscapnya Sukabumi ini muscap kayak musdanya Jawa Barat kan gitu. Biasanya kan yang hadir itu kalau musda tingkat Jawa Barat, hadir itu Kakanwil, Pak Kunto biasanya. Nah, kalau beliau nggak bisa hadir, biasanya diwakili oleh Wakakanwil. Biasanya kalau cabang itu dikacap lah. Tapi ini luar biasa Sukabumi. Mungkin karena tadi ya prestasinya ya Pak Wakakanwil ya. Enggak, maksudnya kan ucap yang lain pun bisa dilakukan di Bandung. Tapi ini apresiasi nampaknya karena anggota TSK SPSI Kabupaten Sukabumi semuanya 5 program tercover oleh BPJS. Ini luar biasa. Langsung orang nomor 2 Kanwil Jawa Barat hadir. Mudah-mudahan tadi pesan Pak Popon nyampe ke Pak Kunto. Kalau kan nanti saya sampaikan juga ke Pak Kunto. Pak Kacap, atur nuhun, terima kasih kehadirannya. Kemudian Kabin Pemasaran, kemudian kolega saya Mas Dion, Pak Kabin. Ini luar biasa yang mewakili pimpinan perusahaan tadi yang disebutkan. Saya Bulbek, Ketua PCTSK SPSI Kabupaten Sukabumi, Kang Popon dan seluruh jajaran pengurus PC yang hari ini melaksanakan usaha acara bank. Kemudian teman-teman para ketua PUK peserta yang saya banggakan. Pertama tentu puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan bisa. Yang pertama adalah bersilaturahmi. Yang kedua adalah menjalankan agenda amanah organisasi sebagaimana amanah anggaran dasar anggaran rumah tangga, melaksanakan musyawarah cabang. Yang ketiga, Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Sukabumi yang alhamdulillah juga dilaksanakan di Kota Kembang, Kota Bandung. Ini tepuk tangan buat teman-teman. Pesan yang pertama, karena ini dilaksanakan di Kota Bandung, pesan yang pertama adalah acaranya harus segera selesai. Rugi teman-teman datang ke Bandung tidak jalan-jalan di Kota Bandung. Ya ngapain? Kalau besok malam selesai, besok rapat lagi, terus setelah pulang, ya sudah ngapain, laksanakan aja Sukabumi. Artinya apa? Pemerintah Kota Bandung tidak mendapatkan income. Teman-teman nggak belanja kan? Kan itu kan, ada wisata berarti ada income. Jadi saya meminta nanti saya ada kegiatan jam 4, jadi saya balik lagi sini maghrib, saya harus melantik, itu aja, harus cepat. Iya kan, saya jam 4 ada acara, nanti saya keluar dulu, maghrib saya balik lagi, sudah selesai pemilihannya, saya tinggal melantik, setelah itu saya pulang. Dan teman-teman silakan jalan-jalan kan begitu. Ya pemerintahnya 2, ketua umum dan ketua PD. Mas Guru sekretaris sudah saya pilih, Mas siapkan SK hari ini harus selesai karena kita banyak agenda. Kawan-kawan sekalian, musyawarah cabang, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai ajang konsolidasi organisasi 4 hal. Yang pertama adalah melakukan evaluasi 5 tahun ke belakang. Yang kedua, menetapkan 5 tahun ke depan mengenai program kerja. Yang ketiga adalah menetapkan keputusan-keputusan organisasi. Yang terakhir adalah memilih kepengurusan 5 tahun ke depan. Biasanya dalam agenda musyawarah, mau kongres mau apapun itu, biasanya hal-hal yang bisa dipercepat itu hal-hal mengenai program. Biasanya yang selalu kita berbicara tentang musyawarah itu karena musyawarah berarti namanya menyelesaikan secara musyawarah. Berarti poin keempat, menetapkan kepengurusan dilaksanakan secara musyawarah oleh seluruh peserta yang mempunyai hak di tempat ini. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, sebagai ajang konsolidasi tentu tantangan kita ke
ke depan berat. Hari ini kita Indonesia memang belum diberlakukan tarif impor 19%. Negara lain sudah. Tetapi apakah ini akan berdampak dari 10.32 negosiasi turun menjadi 19%? Tentu ada dampak. Khususnya sektor kita, sektor tekstil, produk tekstil atau TSK, industri padat karya, manufaktur padat karya, itu selalu rentan dengan kebijakan-kebijakan yang berbicara tentang ekonomi politik, geopolitik, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, dengan tema hari ini, membangun persatuan bagaimana untuk ke depan, karena hari ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, khusus mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Amerika. Kita nggak bisa menyalahkan, karena memang setiap negara mempunyai kedaulatan untuk menentukan arah kebijakan ekonominya. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, apalagi saya tahu Sukabumi hampir 75% industrinya adalah industri ekspor, dan kemudian pasarnya adalah Amerika atau Eropa. Tentu beberapa situasi politik akan berpengaruh terhadap kebijakan itu. Maka oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, tentu kita harus bersama-sama, tadi sudah disampaikan Pak Popon, kita mengapresiasi bagaimana teman-teman menyelesaikan sebuah persoalan. Tidak harus demo, karena serikat pekerja itu tujuannya bukan demo. Demo atau mogok kerja itu adalah alat perjuangan. Yang namanya alat, kalau dibutuhkan baru dipakai. Tapi kalau sudah mindset kita bahwa serikat pekerja, menjadi anggota serikat pekerja, menjadi pengurus serikat pekerja, mendirikan serikat pekerja tujuannya demo, maka salah bahwa aksi, demo, ataupun mogok adalah alat perjuangan daripada serikat pekerja. Ya namanya alat, kalau dibutuhkan baru laksanakan. Kalau nggak dibutuhkan, cukup Pak Popon ngahareo selesai. Memang itu kita inginkan kan gitu. Karena serikat pekerja tekstil ini, TSK ini secara nasional masih terbesar, dan dampak luar biasanya juga apapun kebijakannya, yang paling terbesar dampak COVID kemarin, Jawa Barat, anggota Jawa Barat 65.000 kita kehilangan anggota. TSK SPSI Jawa Barat kehilangan anggota dari COVID itu 65.000. Baru pulih, ada Ukraina, Rusia, dan sekarang ada lagi tentang tarif masuk Donald Trump. Ya. Mungkin buat industri padat modal, high teknologi, dampaknya tidak terlalu besar, tetapi buat kita sangat besar. Maka kemarin waktu ketemu dengan gubernur saya sampaikan itu, maka perlu ada satu treatment khusus untuk industri padat karya di Jawa Barat untuk menyelamatkannya. Karena bagaimanapun, tadi Pak Popon sudah menyampaikan 50.000. Seandainya satu perusahaan itu tutup, berapa yang menjadi pengangguran? Dan tren hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya sampaikan juga kepada Pak Wakanwil, tren hari ini, industri terbesar, maka disitulah pengangguran terbesar di Jawa Barat. Kalau kita secara logika, pabrik loba, industri loba, kudu nawa penganggurannya berkurang. Tetapi fakta hari ini, industri terbesar, kawasan industrinya banyak, tapi penganggurannya banyak. Apa yang salah? Berarti yang salah adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja, bagaimana memaintain bahwa kebutuhan industri sesuai dengan lulusan-lulusan sekolah. Maka kemarin saya menyampaikan kepada Pak Gubernur, ya kalau kita kenapa misalkan kayak Subang dibangun BYD, ya kita jangan bermindset bahwa orang-orang Subang akan bekerja di situ, karena belum tentu kebutuhan tenaga kerjanya sesuai dengan yang keluar kerja. Maka harus di-matchkan antara kurikulum sekolah, kejuruan, dengan kebutuhan industri supaya bisa terserap. Kalau itu tidak, nonsen. Maka Jawa Barat penduduk 54 juta, penganggurannya nomor 2 terbesar di Indonesia. Walaupun secara penduduk lebih besar Jawa Barat daripada Banten, secara presentasi Banten memang lebih tinggi daripada Jawa Barat, pengangguran nomor 2. Tetapi secara jumlah orang, Jawa Barat paling besar.
Dan ini menjadi tantangan kita ke depan, sangat berat ya, tetapi kita meyakini bahwa apabila kita bersama-sama, baik itu pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja, bahu-membahu untuk mengatasi persoalan ke depan, saya yakin akan bisa kita lewati bersama. Tantangan yang kedua adalah kita menghadapi tentang sebentar lagi pengupahan, Pak Kadis ya. Besok hari Jumat sudah Agustus, September udah mulai Pak Kabit Riwe, rapat Dewan Pengupahan. Oktober sudah penetapan. Padahal hari ini belum ada satu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai putusan implementasi putusan MK 168. Perintahnya kan buat undang-undang baru paling lambat tahun depan. Nah, sampai hari ini belum ada nih. Sedangkan permen yang kemarin kita pakai adalah permen yang sifatnya hanya 1 tahun. Selesai, tahun depan nggak berlaku lagi peraturan menteri. Apakah keluar lagi seperti itu atau peraturan pemerintah, belum tahu. Dan ini kita, Kamis, saya kebetulan Pak Popon ini, Pak Kadis, sebagai sekretaris umum saya di pusat. Jadi beliau juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan di nasional, bahkan terakhir audiensi dengan Pak Menteri, dengan teman-teman Gekanas, TSK diwakili oleh Pak Popon. Pak Menteri juga kikuk, nggak punya konsep mau seperti apa mengimplementasikan putusan MK, karena putusan MK itu secara ketatanegaraan itu adalah prolegnas kumulatif, maka walaupun tidak diusulkan secara otomatis masuk dalam prolegnas, pertanyaannya inisiasi siapa? Kata DPR, ini pemerintah harus bikin konsep, bikin NA. Kata pemerintah, karena ini kumulatif, maka itu DPR inisiasinya. Jadi sekarang masih inilah, masih sedang bingung mereka. Tetapi kita sebagai serikat pekerja tetap harus mengawal sampai, dan itu tugas-tugas kami, saya, Pak Popon, dan Mas Dion, dan teman-teman di pusat, untuk mengawal agar putusan ini bisa diimplementasikan, kemudian undang-undang ketenagakerjaan yang nanti tidak kayak hari ini undang-undang cipta kerja. Bersyukur mungkin di teman-teman Sukabumi semua punya PKB, yang artinya tidak lagi baca undang-undang cipta kerja yang halamannya 1112 lembar itu. Nah, perintah MK keluarkan buat undang-undang 1 tentang ketenagakerjaan, sehingga lebih memudahkan teman-teman untuk membaca itu. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, tentu dalam forum Muscap ini, tentu ini bisa menjadi bahan bagaimana teman-teman dalam kerangka kita untuk ke depan, khususnya dalam hubungan industrial. Dan mungkin dalam waktu dekat pimpinan pusat mungkin Oktober akan mengadakan semacam seminar, workshop untuk menyikapi itu semua, agar kita mempunyai satu pegangan dalam rangka bagaimana kita berjuang ke depan. Saya mengapresiasi teman-teman Sukabumi yang bisa terus menambah anggota di tengah-tengah ketidakpastian industri. Mungkin kawan-kawan baca media, mungkin kalau saya bikin status teman-teman baca, ngomong saya di koran, PHK di pabrik ini, sedang berjuang ini. Dan terakhir saya dengan Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan, yaitu menyelesaikan PT Dambi, menyelesaikan JHT-nya dengan Pak Kunto pada waktu itu, tapi waktu itu masih Pak Anggoro yang sekarang menjadi Dirut Bank BSI. Itu kita di sana, dan 2070 orang kehilangan pekerjaan, dan hari ini belum selesai. Belum perusahaan-perusahaan lain yang tren kayak Sritek anggota SPSI juga di Solo, itu hampir 15.000 dengan grupnya yang diselesaikan oleh jam Sostek pun JHT-nya, tetapi itu kan hanya untuk sementara. Begitu pesangonnya, prosesnya masih panjang, ya sama aja mereka juga nganggur. Dan upah bukan persoalan industri, ekspresi lain. Bukan PSK kita. Iya, dulu di kita, setelah itu dia keluar. Dan kalau kita lihat tahun 2025 ini, 2024, 2025, fenomena yang terjadi, Jawa Tengah itu banyak perusahaan tutup. Jawa Barat, kemudian Banten, walaupun ada tapi tidak sebesar daripada Jawa Timur. Berarti persoalannya bukan karena upah perusahaan itu tutup. Kalau Jawa Tengah itu upahnya murah semua, kecil, mungkin di bawah Sukabumi. Tapi kenapa perusahaannya? Semuanya tergantung order. Maka ketika kita berbicara dengan teman-teman dunia usaha,
tahun ini kita nggak naik gaji pun pengusaha nggak bisa jamin, pemerintah nggak bisa jamin nggak ada perusahaan tutup, karena semuanya tergantung order. Mau nggak naik gaji kalau ordernya nggak ada, ya sama aja tutup juga perusahaannya. Dan itu fakta. Maka oleh karena itu kawan-kawan sekalian, tentu dalam kesempatan Muscap ini kita berharap mari kita sama-sama untuk ke depan bagaimana SPTSK bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global, karena akan dampak pada kita. Jadi dampak itu bukan hanya karena dampak COVID, tapi ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, khususnya yang perusahaan-perusahaan yang ekspor sudah pasti akan kena dampak. Untuk mengikuti tarif 19% pasti akan mengurangi kos. Kos yang termudah dikurangi adalah efisiensi karyawan, mengurangi karyawan. Maka nanti ujung-ujungnya ke jam sostek ngambil JHT kan, karena PHK. Itu yang paling mudah. Pengusaha akan mengurangi pungli, nggak mungkin juga. Kan berani birokrasi dipangkas, nggak mungkin juga. Yang termudah adalah melakukan efisiensi buruhnya dikurangi. Itu yang termudah, dan itu yang terjadi hari ini, baik di industri sepatu, industri garment maupun industri yang manufaktur lain. Itu kawan-kawan sekalian sebagai informasi mengenai Muscap tadi. Selamat melaksanakan Muscap, semoga Muscapnya berjalan lancar, tertib, menghasilkan keputusan-keputusan organisasi untuk ke depan, 5 tahun ke depan, demi kesejahteraan teman-teman anggota kita, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, tadi pesannya adalah selesaikan malam ini supaya besok teman-teman tidak terganggu aktivitasnya, karena kan biasa kalau kita itu harus bisa selesai malam ini. Jadi makanya geser semua malam ini. Jadi malam ini teman-teman setelah acara pembukaan jangan ada yang tidur. Pak Popon nggak dibagikan kunci kan? Belum. Makanya memang begitu. TSK itu acara, walaupun kuncinya dipegang pada dia jangan dibagikan. Karena kalau sudah dibagikan, pasti mereka tidur. Ngerem di kamar, apalagi Bandung sejuk. Begitu acara mau persidang-sidang paripurna pertama, pesertanya nggak ada. Pesertanya karena pesertanya pada tidur. Jadi nanti dibagikan pas mau maghrib, mau mandi baru dibagikan. Dan masuk lagi untuk acara melanjutkan Muscapnya. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya minta pada teman-teman bisa malam ini selesai, karena kita ada kegiatan lain untuk besok. Nah, mungkin saya sampai nongkrongin besok, saya nggak kemana-mana. Karena kan ini Muscap, mun musik mah apa pun nongkrong dah. Mun Muscap kan ketua PD yang melantiknya, jadi kudu nongkrong kan gitu. Makanya saya minta selesaikan, karena saya yakin lah, ya emang guys, teman-teman sudah setuju semuanya untuk ini cepat selesai. Kan itu kan yang penting kan, mekanisme aturan organisasi ditempuh, tidak ada aturan yang dilanggar, proses prosedurnya dilaksanakan, dipercepat, nggak usah diperdebatkan kalau memang tidak substansial. Misalkan dalam tata tertib dibacakan, ini kata ngomong weh, padahal mah, tak kene gitu. Penting ngomong weh, berdebat ujungnya sampai isu beres-beres hanya bahas pasal tata tertib. Jadi hal-hal yang sudah normatif ya sudah dibungkus, kudu diperdebatkan deui, karena memang itu normatifnya begitu. Tata tertib untuk mengatur proses ini, proses Muscap. Nah, teman-teman udah biasa, kita baru melaksanakan Munas kemarin di Jogja. Satu hari Munas mungkin bisa jadi kan gitu. Tok selesai. Program kerja bikin komisi, monggo kasih waktu 5, karena kan udah ada bahannya. Tinggal menyempurnakan saja, bukan teman-teman disuruh mikir nyian sorangan, bahannya sudah disiapkan rancangannya, tinggal menyempurnakan, mana tambahan, mana dikurangan, tinggal selesai kok kan gitu. Yang penting makanya disebut musyawarah. Kalau musyawarah itu ya dimusyawarahkan kalau ada perbedaan pendapat. Itu kawan-kawan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih kepada seluruh tamu undangan, wabil khusus ini Pak Kadis Kedah Sukabumi DI, selamat dalam perjalanan. Mudah-mudahan dalam event nanti kita, kegiatan provinsi, kita ketemu lagi dengan saya, karena saya orang Bandung. Ini Dewan Pengupahan Provinsi, Pak Kadis. Siap. Mas Dion ini Dewan Pengupahan Provinsi, Mas Guru LKS Tripartit Provinsi dari TSK. Jadi pasti nanti akan ketemu kan gitu. Terima kasih atas segala perhatiannya,
Dan mohon maaf bila kata-kata yang tidak berkenan, karena diminta oleh atas perjuangan kawan-kawan, diminta untuk membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada gongnya. Itu sebentar. Baik, terima kasih Pak Ketua untuk sambutannya. Selanjutnya berkenan tetap di tempat. Juga saya panggilkan atas Naker Trans Kabupaten Sukabumi dan juga perwakilan manajemen dari PT Paiho dan juga PT Pratama Abadi Industri. Silakan. Oh, Bapak Kacap, ya, mohon maaf Bapak Kacap juga mohon untuk turut serta maju ke depan untuk mendampingi, ya. Perwakilan manajemen juga diharapkan maju ke depan. Oh, dari PT GSI 2 Sukolarang baru hadir. Silakan Bapak perwakilan manajemen dari PT Glostar Indonesia Sukolarang turut maju ke depan untuk mendampingi pemukulan gong sebagai tanda resmi dibukanya Muscap ketiga SPTSK SPSI Kabupaten Sukabumi. Oke. Tinggali itu aja. Nah, ada yang lagi yang mau penumpang? Sudah cukup. Baik, silahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah cabang ketiga Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit SPSI Kabupaten Sukabumi dinyatakan dibuka secara resmi. Tilu kali karena usaha tilu. Iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dimohon untuk tetap di tempat. Nanti akan ada penyerahan plakat oleh Bapak Muhammad Popon selaku Ketua PCSPTSK SPSI Kabupaten Sukabumi. Ada foto Jokowi. Soalnya foto-foto gitu si Jokowi deh. Bebas ya? Bebas lah ini. Dari sana aja. Dari sana begini. Kita mulai dari perwakilan manajemen dari PT Paiho. Selanjutnya, iya, foto bersama dulu. Belum. Oke, dilanjutkan dengan Pak, untuk Ketua PUKS PSI TSK GSI 2 berkenan maju ke depan untuk menyerahkan plakat kepada perwakilan manajemen dari PT Pratama Abadi Industri. Oke. Oke. Silakan untuk Bapak Ketua SPSI GSI 2 untuk menyerahkan kepada Ketua PT. Untuk Bapak Martin turut serta untuk maju ke depan dan menyerahkan plakat kepada Bapak PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi. Yang depan Pak Martin, 1, 2, 1, 2. Selanjutnya mungkin penyerahan oleh Bapak Ketua PC lagi ya, Bapak Muhammad Popon. Sekalian memberi bukan khusus. Tapi ini paling jauh Pak. Ya, antar paling jauh. Oke, tepuk tangan. Dan satu lagi, langsung saja sama Pak Ketua aja langsung ya. Oke. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Hadirin. Oke. 2 plakat lagi. 1 plakat lagi. Ketua Panitia. Oke. Bapak Ketua Panitia, Bapak Selamat Widodo, dipersilakan untuk maju ke depan dan menyerahkan plakat kepada perwakilan manajemen PT Glostar Indonesia 2 Sukolarang, Sukabumi. Oke. Baik, kami ucapkan terima kasih dan berikan aplaus yang sangat meriah. Foto bersama dulu ya Pak ya. Jadi dimohon untuk tidak beranjak dulu
kita foto bersama dulu. Tangan ke depan, 1, 2. 1, 2. Oke, cukup. Baik. Sama peserta boleh ke sana. Oh, boleh. Mungkin sama peserta katanya Pak. Jadi dimohon untuk bapak-bapak yang di depan. Jadi masih stay. Kasih wadah. Kenapa? Kasih wadah plakatnya. Oh, oke. Tolong ibu-ibu dan bapak-bapak panitia dikondisikan untuk plakatnya, dan untuk bapak-bapak yang sudah ada di depan masih oke. Untuk tamu undangan hadirin yang berbahagia, silahkan berdiri untuk berfoto bersama di acara Mucap ketiga FSP SKSPSI Sukabumi. Posisinya cukup, Bapak fotografer? Cukup. Ke bawah semua ya. Oke. Mungkin bisa tangannya dikepang, diangkat. Oke, cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Silahkan untuk bapak-bapak kembali ke tempatnya masing-masing, dan juga untuk para tamu hadirin undangan juga untuk duduk kembali. Baik. Oke. Dengan dibunyikannya